Putusan nomor 71 garis miring PUU 24 Romawi garis miring 2026. Dalam hal ini, norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Menurut Mahkamah, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan ketentuan yang mengatur perihal pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. Wah, ini menurut saya sangat wow sekali ya. MK memutuskan ya, ternyata ibu kota Jakarta itu tetap menjadi ibu kota Jakarta. Ibu kotanya intinya belum pindah di ibu kota Nusantara. Kalau kita lihat pada tahun 2024 yang lalu, kita dikejutkan dengan putusan Presiden Joko Widodo ya pada bulan April, tepatnya tanggal 24 April 2024. Kalau tidak salah, Pak Jokowi itu sudah menaikkan Undang-Undang DKJ untuk melepas tidaknya ibu kota Jakarta itu bukan sebagai ibu kota, kurang lebih seperti itu. Pada saat lalu juga menuai polemik. Dan saat ini dari putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas lah bahwa ibu kota Jakarta itu masih tetap menjadi ibu kota, bukan di Nusantara. Sampai apa? Sampai Pak Prabowo mengeluarkan kepres lah, menandangi kepres, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari Jakarta Talk ya. Berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta ibu kota negara Indonesia. FYI, anggaran untuk IKN per 2025 saja sudah 75 triliun. Terus nggak jadi apa-apa. Bisa bangun berapa sekolah itu seharusnya. Ya, tapi saya berharap sih, semoga saja dalam waktu dekat, tahun 2028 lah, ya semoga saja bisa ditandatangani lah oleh Pak Prabowo Subianto. Konon katanya kantor Gibran juga sudah selesai, terus kantor apa itu legislatif tahun 2028 juga selesai. Semoga saja lah tahun 2008 itu memang benar-benar selesai dan bisa ditandatanganinya, yaitu kepres pemindahan dari ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Semoga saja, saya berharapnya seperti itu karena sudah menggelontorkan uang yang sangat besar sekali ya. Saya tidak mau lah apa yang sudah dicita-citakan untuk pemindahan ibu kota di Jakarta ke IKN mangkrak. Jangan, menurut saya jangan. Tapi ini sudah menegaskan lah. Intinya keputusan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan ibu kota itu masih ibu kota negara Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sangat pusing sekali ya. Kenapa juga harus menandatangani Undang-Undang DKJ gitu loh. Kenapa nggak setelah misalkan Pak Prabowo menandatangani kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, selanjutnya disusul penandatanganan Undang-Undang DKJ. Menurut saya seperti itu sih. Menurut saya seperti itu sih. Pelepasan yaitu status ibu kota Jakarta menjadi di IKN. Ya, tapi nggak tahu lagi lah. Ini memang sangat wow sekali, sangat wow sekali. Untung saja sudah diputuskan ya oleh Mahkamah Konstitusi dan sehingga Jakarta saat ini masih tetap menjadi ibu kota Indonesia ya. Ya, teman-teman, ketika MK memutuskan bahwa ibu kota negara ya masih Jakarta, teman-teman, maka banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan nasib IKN. Ya, apakah IKN dilanjutkan atau tidak? Ya, tentu pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar dipertanyakan oleh masyarakat dan wajar ada timbul di benak masyarakat dan di hati masyarakat. Kenapa? Karena tujuan ya IKN dibangun adalah untuk dipindahkan dari Jakarta ke IKN atau Kalimantan. Nah, jadi ya ketika MK memutuskan dan menegaskan bahwa ibu kota negara masih Jakarta, maka bagaimana dengan IKN yang katanya dulunya sudah dipindahkan dan lain sebagainya, ya belum ada kepastian hukum yang tegas dari dalam hal ini. Nah, kita tahu bagaimana IKN dibangun di pemerintahan Jokowi sangat-sangat agresif sekali, teman-teman. Ya, sangat-sangat kita tahu bahwa ya percepatan pembangunan itu ya terlihat jelas. Tapi ketika beralih pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, maka kita tahu betul fokus dari Pak Prabowo itu ya di program-programnya swasembada, kemudian ya MBG dan lain sebagainya, tidak benar-benar menjadi prioritas lagi yang namanya IKN. Nah,
Di sini dikatakan teman-teman, bagaimana respon dari DPR ya, khususnya di Komisi 3 mengenai penetapan dari Mahkamah Konstitusi mengenai ibu kota negara ini. MK putuskan Jakarta tetap ibu kota negara. Komisi 2 DPR tegaskan beri kepastian hukum, tak hanya keputusan politik. Nah, ternyata bahwa Komisi 2 DPR ini ya memberikan penegasan bahwa apa yang diputuskan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi itu adalah memberikan kepastian hukum ya kepada masyarakat. Ya, karena juga ya banyak juga yang bertanya-tanya ya, apakah ya ibu kota negara Indonesia sekarang ini setelah berdirinya IKN, apakah di Jakarta atau di IKN? Nah, dengan adanya putusan MK ini teman-teman, maka Komisi 2 DPR menegaskan bahwa telah memberikan kepastian hukum, sehingga orang tidak bingung lagi ketika ditanya bahwa apa ibu kota negara Indonesia, ya langsung menjawab Jakarta karena sudah ada kepastian yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Indra Jaya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait status Jakarta sebagai ibu kota negara harus menjadi rujukan final dalam proses pemindahan pemerintahan ke IKN. Hal tersebut disampaikan Indra Jaya sebagai respon atas putusan MK nomor 71/PUU Datar ya 24 Romawi garing 2026 yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang-Undang IKN. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno MK pada Selasa 12 Mei. Teman-teman, dalam amar putusannya MK menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Nah, ternyata bahwa sebelum ya Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara, maka Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Menurut Indra Jaya, putusan tersebut semakin memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Putusan MK harus menjadi pegangan final dalam memastikan seluruh kebijakan strategis nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan sekadar kehendak politik. Ini merupakan penegasan bahwa setiap tahapan pemindahan ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas, kata Indra Jaya Kamis 14 Mei. Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan semata persoalan pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan juga menyangkut legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan secara efektif, tegasnya. Ya, memang teman-teman bahwa ya untuk pemindahan ibu kota negara ini ibu kota negara loh, bukan main-main, bukan hanya bukan ya kalau misalnya desa, misalnya kabupaten yang dipindahkan mungkin oke-oke saja, tetapi ini adalah ibu kota negara. Artinya bahwa seperti yang disampaikan di sini bahwa ya semuanya harus dipersiapkan, bukan hanya cukup untuk membangun gedung dan fasilitas. Mungkin ada gedung dan fasilitas, tetapi juga harus memastikan aspek tata kelolaan pemerintahan siap dijalankan di sana. Ya, karena kalau itu tidak siap, maka itu yang menjadi amburadul nantinya. Nah, jadi ya bukan dalam arti bahwa ketika gedung dan fasilitas itu sudah siap huni dan lain sebagainya, maka belum tentu juga ya efektif seperti aspek tata kelola pemerintah juga siap. Ya, jadi dua-duanya harus ada. Ya, gedung dan fasilitas sudah siap dan juga
ya aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan. Ya, tidak boleh diabaikan kedua hal ini. Ya, kalau misalnya juga aspek tata kelola pemerintah siap sedangkan gedung belum ada, juga tidak bisa. Nah, walaupun juga sebaliknya, ya gedung ada, fasilitas ada, tetapi aspek tata kelola pemerintahan itu masih belum siap, maka jangan dipaksakan karena itu nantinya akan berbahaya. Oke. Indra Jaya juga menekankan bahwa penerbitan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat undang-undang. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat lebih dari setahun sebagai presiden, kurang lebih setahun setengah, teman-teman, dan sampai sekarang ya ibu kota negara adalah Jakarta, bukan IKN. Menurutnya, Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis, ya, administratif dan konstitusional dalam menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota ke IKN. Jika hingga saat ini Kepres belum diterbitkan, artinya masih terdapat sejumlah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Karena pemindahan ibu kota negara bukanlah perkara sederhana. Pungkasnya. Nah, teman-teman, memang saya juga setuju dengan hal ini bahwa untuk pemindahan ibu kota itu bukan hal yang sederhana, ya, bukan pemindahan desa, bukan pemindahan nama dari atau lokasi kabupaten dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah pemindahan ya inti dari ya negara itu sendiri, ya. Karena nantinya ketika ya Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sudah menjadi IKN, maka pusat titik pandangan dunia itu ada berada di IKN. Dan jadi untuk perpindahan itu maka benar-benar ya harus matang. Karena kalau hanya sekedar pindah, ya seperti aspek tata kelola pemerintahan tadi belum siap, maka itu nantinya akan menjadi satu ya kekacauan dan mungkin bisa saja ya terjadi hal-hal misalnya yang tidak diinginkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita mengharapkan supaya ya ketika ya memindahkan ibu kota ini benar-benar harus dilihat dari berbagai aspek, baik itu pembangunan fisik, fasilitas, dan juga bagaimana kesiapan tata kelola aspek pemerintahan.